Hai, halo semuanya pemuda-pemudi tangguh. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya cek kehadiran dulu ya. Semuanya masuk? Masuk. Oke, bagus. Mari kita berdoa, semuanya duduk tenang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan yang akan memulai pelajaran. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang saya mau ajak kalian semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi tema kita hari ini akan kita bahas bersama adalah mengenai gambar diri. Apa kita akan bahas apa hari ini? Gambar diri. Definisi gambar diri secara umum adalah pandangan kita terhadap diri kita. Secara khusus adalah bagaimana kita menilai diri kita. Jadi bagaimana kita menghargai, cara kita menghargai diri kita, cara kita berpikiran tentang diri kita, itulah gambar diri. Nah, jadi contohnya begini teman-teman. Ketika saya berpikiran bahwa aduh kok saya orang yang lemah ya, kok saya nggak bisa apa-apa ya, kok saya ini orang yang apa-apa kalau disuruh selalu saja tidak bisa melakukan. Nah, itu adalah gambar diri yang negatif. Kira-kira itu hal yang baik untuk dikembangkan dalam diri atau tidak? Tidak. Nah, maka dari itu kita tidak boleh memiliki gambar diri yang negatif. Kita harus memiliki gambar diri yang positif. Oke, materi pada hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai membentuk gambar diri yang positif. Tujuan daripada materi kita hari ini adalah tentunya untuk membiasakan, untuk membangun kesadaran kepada kita semua untuk memiliki gambar diri yang positif, dan yang kedua untuk merealisasikan pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Oke, sebelum masuk kegiatan inti, saya mau kalian melihat video ini terlebih dahulu untuk kalian bisa mendapat gambaran tentang apa itu gambar diri. I like being you, said the reflection in the mirror. To me, you are perfectly perfect. I blushed. Me? Yes, you. And by the way, you have wonderful eyes. I blinked, astonished. I do? Absolutely. They sparkle like stars on the darkest of nights. I gazed downward. Thank you. Your eyes sparkle too. Sweet of you to say. You have a marvelous voice. I gently whispered, You really think so? Of course. You sound as joyous as a songbird, whistling in the trees. And you have a magnificent smile. I sheepishly grinned. Well, Mama always says, start every day with a smile. I agree. Your smile is as bright and cheerful as the sun in the sky, and you are quite smart. I took a step towards the mirror. I do try very hard. You sure do. You're as brilliant as a rocket scientist. I like that you are friendly. I leaned in closer. It's very important to be nice, you know. It sure is. You're as peaceful as a butterfly.
and you have a lot of courage. I raise my head high. I auditioned for the school play today. Outstanding. You're as brave as a lion. You're a fantastic dancer. I spread my arms wide. Watch how fast I can twirl. Around and around I went. Amazing. You're as graceful as a dolphin gliding through the sea. I plopped on the ground, giggling as the room playfully spun around. And you have a terrific laugh. Thank you very much. Your chuckle fills the air with bubbly joy. But most of all, I like your heart. Your kindness is as beautiful as a rainbow. I stood up and walked towards the mirror. To me, you are perfectly perfect. I gently pressed my hands against the glass. I like being you. We smiled in unison. I like being you too. I want to be you forever. Oke, video tadi menceritakan kepada kita, semuanya sudah pasti paham ya. Saya pertegas bahwa video tadi menceritakan kepada kita itu merupakan salah satu bentuk untuk memotivasi diri kita, untuk membangkitkan semangat kita. Itu bisa dilakukan. Itu salah satu contoh terbaik untuk kita membangun diri positif, untuk kita menyadari bahwa diri kita ini berharga. Jadi langsung saja kita akan memasuki kepada kegiatan inti. Semuanya bawa handphone ya? Ya. Saya akan meminta kalian untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya ada di sebelah sini. Ini berisikan tentang gambar diri. Terdapat sejumlah pertanyaan, kurang lebih ada 40 soal. Di situ harus kalian isi. Dan di situ ada poinnya. Satu soal itu ada berapa poin. Dan nanti setelah kalian mengisi kuesioner itu, kalian total poinnya berapa. Dan di situ nanti di bawah kuesioner ada ketentuan jumlah poin yang memuaskan atau tidak memuaskan. Meskipun sebenarnya kuesioner ini belum tentu itu akurat 100%, tetapi kita bisa dapat pandangan ya anak-anak dari kuesioner ini. Bisa semuanya? Paham? Bisa, paham. Oke, bagus. Silahkan diisi kuesionernya, sudah saya bagi. Oke, sudah diisi semua ya kuesionernya? Sudah. Oke, bagus. Saya mau tanya nih, saya penasaran kan, anak-anak semua dapat berapa poin? Tapi perwakilan aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, saya pengen tahu punya Sharon nih. Sharon berapa? 70, Ibu. Wah, 70 itu sudah nilai yang tertinggi kan? Di bawah itu? Ya, itu sudah bebas atau merdeka punya Sharon. Bagus. Lalu Clarence berapa? 46, Ibu. Wah, 46 itu masih kurang ya, Clarence. Itu masih perlu ditingkatkan. Lalu Yitro? 40, Ibu. Waduh, apalagi Yitro? Yitro hanya 40. Tidak apa-apa. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang membentuk gambar diri yang positif supaya kita semua bisa, ya target kita memang tidak memenuhi standar kuesioner ini, tetapi setidaknya kita punya gambar diri mengenai gambar diri ini gitu ya. Setidaknya kita ada takaran, oh segini nih kira-kira, oh saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini, sehingga teman-teman, anak-anak semua bisa mengukurnya. Sekarang kita akan membuka Alkitab di dalam Mazmur 144 ayat yang ke-12. Saya mau kita semua membacanya bersama-sama, bisa? Bisa. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang berbahat untuk bangunan istana. Oke, tadi kita sudah baca Mazmur 144 ayat 12. Kira-kira siapa yang tahu
hubungan antara ayat tadi dengan materi kita hari ini? Aku ibu. Oke, Yitro silahkan saya sampaikan. Ayat tadi berisikan tentang nyanyian syukur dan harapan Raja Daud. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Yitro tadi bahwa ayat yang kita baca tadi itu berisikan tentang harapan dan nyanyian Raja Daud. Nah, Raja Daud mengerti bahwa kita ini sangat penting sebagai keturunan, sebagai penerus generasi. Maka dari itu, dia menaruh harapan yang sangat baik kepada kita penerus generasi ini. Di mana di ayat tadi dibilang, yang pertama, anak laki-laki akan menjadi seperti tanaman yang tumbuh besar. Artinya apa? Tanaman selalu memiliki konotasi yang positif, benar? Ada tanaman obat, tanaman herbal, tanaman hias. Nah, semuanya menghasilkan, memancarkan hal-hal yang baik. Nah, itu juga berarti bahwa Raja Daud menginginkan kita untuk bertumbuh bijak, bertumbuh semakin baik dan kuat di dalam roh. Nah, yang selanjutnya dikatakan adalah bahwa anak perempuan itu diharapkan sebagai batu penjuru. Kenapa batu penjuru? Karena batu penjuru ini adalah sebuah penghubung ya. Kalau di suatu bangunan, batu penjuru itu adalah penghubung yang diletakkan sebagai fondasi atau dasar di bawah bangunan awal. Dalam artian bahwa dia ini titik sentral. Kita ini titik sentral di dalam lingkungan sosial kita, di dalam hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Kita ini adalah titik sentral yang harus mampu menghubungkan, dan di dalam kita menghubungkan diri kita dengan mereka, itu kita harus memiliki hal yang positif, harus memberi pengaruh yang positif. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara supaya kita bisa membentuk gambar diri yang positif. Tapi sebelum itu, Ibu mau ajak kalian semua untuk bermain game terlebih dahulu, oke? Oke. Jadi begini. Semisal saya sebutkan Yitro, nanti Yitro pilih siapa yang mau dipuji. Misalnya, oh Sharon cantik, nah Sharon harus pilih siapa yang mau dipuji. Clarence baik hati, nah Clarence pilih siapa yang mau dipuji. Begitu. Oke, sudah mengerti ya semua tentang gamenya? Mengerti. Oke, ini langsung kita mulai ya tanpa percobaan. Oke. Sharon cantik. Yitro ganteng sekali. Clarence pintar. Sharon baik banget. Nah, begitu. Jadi tujuan daripada game tadi apa kira-kira? Ibu jelaskan aja ya. Tujuan daripada game tadi adalah mengajarkan supaya kita dapat memberi hal positif kepada lingkungan sekitar kita, mulai dari hal terkecil. Itu salah satu contoh tindakan kita memberi hal positif kepada lingkungan sekitar kita. Nah, begitu pula kepada diri kita. Kalau kita bisa memberikan hal positif kepada diri kita, mulai dari hal kecil seperti tadi, ternyata aku bisa ya lakuin ini, ternyata aku secantik ini ya, ternyata aku bisa juga mengerjakan hal yang disuruh oleh guru. Nah, hal-hal kayak gitu akan membangkitkan motivasi dalam diri kita. Itu salah satu contoh gambar diri positif. Apa yang ada dalam diri kita keluarkan ke orang lain, dan orang lain merasa senang terhadap apa yang kita lakukan. Orang lain merasa terberkati, termotivasi oleh diri kita. Ini saya beri tekanan, tidak apa-apa kita sesekali memuji diri kita, memotivasi diri kita, tapi jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang angkuh. Seperti tadi yang saya sudah sebutkan bahwa di lagu tadi, siapa yang masih ingat kita tadi nyanyi lagu apa? Yesus sayang kita. Ya, benar. Yesus sayang pada diri kita. Adalah di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu kita harus sadar bahwa diri kita ini sangat berharga. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus sehingga Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Anak-anak semua sudah pasti tahu tentang kisah penciptaan. Di situ kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita membawa identitas Tuhan Yesus di dalam diri kita. Maka dari itu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tapi kita ini manusia berdosa. Kita ini makhluk yang penuh dengan dosa. Tapi karena kasih Tuhan kepada kita,
Maka dari itu Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita karena kita ini sangat berharga. Eksistensi atau keberadaan kita di tempat ini adalah sebagai ciptaan yang paling mulia. Itu yang perlu diingat untuk selalu menanamkan hal positif dalam diri kita. Tidak boleh ada kata insecure. Ingat, kita semua anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus itu memiliki nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, ini yang tadi saya bahas tentang kerendahan hati yang Ibu bahas mengenai kita harus tetap seimbang. Kita boleh puji diri kita, tetapi ingat jangan terjerat di dalam kesombongan. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 ini mengatakan kepada kita bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ketika kita bisa menyeimbangkan antara bersikap positif dengan jangan sampai terjerat pada kesombongan, itu nanti akan ada promosi dari Tuhan sendiri. Ketika kita bisa memiliki hal positif, nilai positif dalam diri kita, Tuhan melihat anak ini begitu menghargai dirinya, anak ini bisa mengembangkan talentanya dengan baik, maka promosi dari Tuhan akan ada dengan sendirinya. Begitu. Kita tidak perlu terlalu meninggikan diri kita. Kita tidak perlu untuk terlalu super pede ya. Percaya diri itu penting karena itu salah satu contoh kita memiliki gambar diri yang positif. Tetapi sombong, angkuh, arogan itu tidak indah di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini didapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Itu adalah istilahnya itu amanat bagi kita. Kita adalah garam dan terang bagi dunia. Garam membawa pengaruh kepada tempat di mana dia diletakkan. Orang-orang untuk mendapatkan rasa yang enak itu butuh garam. Dan garam jika tidak ada rasanya sudah dibuang. Begitupun kita, kalau kita tidak bisa berdampak pada lingkungan kita, ya bagaimana kita akan membawa identitas Allah kepada lingkungan sekitar kita? Tidak bisa kan? Maka dari itu kita harus jadi seperti garam yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita, terang di dalam kegelapan, bawa dampak positif kepada lingkungan sekitar kita. Oke, itu materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ya, karena dari tadi Ibu yang berbicara, supaya saya bisa memastikan apakah materi ini benar-benar terserap pada kalian atau tidak. Coba yang di belakang ya, dari tadi kan hanya Clarence, hanya Yitro, hanya Sharon. Sekarang Lawrence. Ya Bu, Lau, coba ini apa arti dari gambar diri? gambar diri itu cara kita memandang dan menilai diri kita sendiri Bu. Oke, bagus. Ternyata anak belakang memperhatikannya, tapi ini cewek. Nah, sekarang coba cowok. Coba dulu Steven, kesimpulan materi. Kesimpulannya ya Bu, kita harus mampu membentuk gambar diri positif Ya. supaya kita juga memancarkan hal positif kepada orang lain dan mewujudkan harapan Raja Daud untuk menjadi generasi yang baik dalam roh serta berbuah manis bagi Allah. Wah. Terima kasih perwakilan kelas. Nah, untuk kegiatan kalian sebagai homework atau PR, kerjaan rumah, Ibu ada Tara, ini dia. Ini adalah tabungan perilaku positif. Bisa dilihat ya sama Ya. teman-teman. Di situ ada 4 kolom dan dalam 1 minggu sampai kita bertemu lagi di minggu depan, itu kalian harus mencatat apa saja yang di dalam situ. 5 hal positif yang sudah kalian kerjakan, bentuk motivasi yang sudah kalian lakukan itu seperti apa. Nanti tabel ini akan Ibu bagikan kepada kalian di handphone dan nanti kalian bagikan ke saya dalam supaya satu kelas ini sudah jadi satu. Ibu minta ketua kelasnya Clarence untuk buat Google Drive ya, supaya jadi satu tugas teman-temannya dan dikumpulkan kepada saya. Siap? Siap. Oke, bagus. Sekian pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Maka dari itu kita harus berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita.
Nanti saya minta Yitro mengakhiri pelajaran hari ini, mewakili teman-temannya. Siap, Silakan Bu. Yitro. Mari semua kita berdoa. Amin. Amin.